Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Rikila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang plexer, rangkaian sekuensial, memori, dan ALU. Yang pertama, multiplexer. Ciri-ciri multiplexer yaitu yang pertama, sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Yang kedua, seleksi data-data input dilakukan oleh selector line, yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Dan yang terakhir, blok diagram sebuah multiplexer. Nah, berikut adalah sebuah tabel kebenaran multiplexer. Nah, yang ini rangkaian multiplexernya. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu demultiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Nah, selanjutnya seleksi data-data input dilakukan oleh selector line, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Nah, ini adalah tabel kebenaran demultiplexer. Nah, dan ini rangkaian demultiplexer. Nah, lanjut ke flip-flop. Yang pertama ada SR flip-flop. Ini sesuai dengan namanya. SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input, yaitu S dan R. Nah, berikut ini adalah rangkaian dari SR flip-flop. Lanjut, D flip-flop. Pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT dari input S ke R. Nah, berikut ini adalah rangkaian D flip-flop. Yang ketiga, JK flip-flop. Merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. Jika flip-flop ini memiliki 3 terminal input, J, K, dan CL, yaitu clock. Nah, berikut adalah rangkaian JK flip-flop. Yang terakhir yaitu T flip-flop. T flip-flop yaitu bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Nah, berikut ini rangkaiannya. Nah, kita masuk ke up counter. Ya, kita masuk ke counter. Yang pertama ada up counter. Up counter adalah rangkaian flip-flop yang dihubungkan seri. Nah, ini adalah rangkaiannya, up counter. Nah, yang terakhir yang kedua down counter, yaitu rangkaian yang berfungsi menghitung turun. Nah, berikut ini adalah rangkaian down counter. Yang terakhir ring counter, yaitu rangkaian register geser yang dilengkapi dengan jaringan loop tertutup antara output key flip-flop terakhir ke input pada flip-flop pertama. Nah, ini rangkaiannya, rangkaian ring counter. Nah, kita masuk ke register. Yang pertama ada serial input, serial output atau SISO. Itu register geser dengan masukan berurutan, keluaran berurutan. Prinsip kerjanya yaitu informasi atau data dimasukkan melalui word pin dan akan dikeluarkan jika ada denyut lonceng berlalu dari 1 ke 0. Karena jalan keluarnya flip-flop 1 dihubungkan kepada jalan masuk flip-flop berikutnya, maka informasi di dalam register akan digeser ke kanan selama tebing dari denyut lonceng. Yang kedua ada SIPO atau serial input parallel output. Register geser dengan melakukan berurutan keluaran serentak. Cara kerjanya, masukkan data secara deret akan dikeluarkan oleh DFF setelah masukkan denyut lonceng dari 0 ke 1. Keluaran informasi serial akan dapat dibaca secara paralel setelah diberikannya satu komando.
Bila di jalan masuk read out diberi logika 0, maka semua keluaran AND adalah 0. Dan bila read out diberi logika 1, maka pintu-pintu AND langsungkan sinyal-sinyal yang ada di queue masing-masing flip-flop. Yang ketiga ada PIPO, parallel input, parallel output. Itu register geser dengan masukan serentak, keluaran serentak. Cara kerjanya, sebelum dimasuki data, rangkaian di reset dulu agar keluaran key semuanya 0. Setelah itu data dimasukkan secara paralel pada input DFF dan data akan diloloskan keluar secara paralel. Setiap flip-flop mendapat pulsa clock dari 0 ke 1. Yang terakhir ada PISO, parallel input serial output. Itu register geser dengan masukan serentak keluaran beruntun. Cara kerjanya, mula-mula jalan masuk data load 0, maka semua pintu NAND mengeluarkan 1, sehingga jalan masuk set dan reset semuanya 1, berarti bahwa jalan masuk set dan reset tidak berpengaruh. Jika data load 1, maka semua input paralel akan dilewatkan oleh NAND. Misal jalan masuknya A1, maka pintu NAND 1 mengeluarkan 0. Adapun pintu NAND 2 mengeluarkan 1. Dengan demikian flip-flop diset sehingga menjadi key sama dengan 1. Karena flip-flop yang lain pun dihubungkan dengan cara yang sama, maka mereka juga mengoper informasi pada saat data load diberi logik 1. Setelah informasi berada di dalam register, data load diberi logik 0. Informasi akan dikeluarkan dari register dengan cara memasukkan denyut lonceng. Denyut demi denyut keluar deret. Untuk keperluan ini, jalan masuk D dihubungkan kepada keluaran Q. Nah, yang ketiga RAM. Yang ketiga memori. Yang pertama ada RAM. RAM merupakan suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara serta berbagai instruksi program. Fungsinya yang pertama membaca data penyimpanan sementara. Nah, jenisnya di sini ada 6. Yaitu yang pertama dynamic RAM atau DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RDR-RAM, SRAM, dan EDORAM. Nah, yang terakhir ada ROM. ROM ini yaitu jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya itu permanen, sehingga tidak mudah berubah atau juga hilang meskipun komputer tiba-tiba mati. Berfungsi sebagai media penyimpanan. ROM ini berfungsi ialah untuk menyimpan firmware berupa perangkat lunak atau juga yang sering disebut software. Jenisnya yang pertama ada stock ROM, custom ROM, manufaktur atau carrier stock ROM. Dan yang terakhir ada ALU. ALU ini yaitu salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tugas lainnya yaitu melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu yang pertama sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.